Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nur Setiawan, NIM 1936026. Saya berkuliah di kampus ISTN Institut Sains Teknologi Nasional. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi SaaS atau Software as a Service. Oke, kita mulai saja. Pengertian SaaS. SaaS Software as a Service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi berbasis komputasi awan dan atau cloud. Ketika menggunakan model layanan SaaS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Hal ini seperti mengenai penyimpanan data server serta pengolahan perangkat. SaaS bisa juga diakses melalui browser dengan menggunakan akun pada aplikasi tersebut. Alih-alih setiap pengguna harus menginstal perangkat lunak di komputer, mereka dapat mengakses program melalui internet. Karakteristik SaaS. Untuk dapat mengetahui apakah layanan tersebut termasuk dalam SaaS, kamu harus mengetahui karakteristik SaaS berikut. 1. Dikelola dari lokasi pusat. Layanan berupa perangkat lunak membuat pengguna tidak perlu repot untuk memikirkan mengenai pengelolaan hal ini karena software tersebut dikelola secara terpusat. 2. Dapat diakses melalui internet. Karena dikelola secara terpusat, untuk dapat mengaksesnya pengguna memerlukan koneksi internet. Hal ini berarti segala hal yang berkaitan dengan penggunaan software bergantung pada kualitas internet tersebut. 3. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Karakteristik lain dari SaaS adalah adanya pembaruan perangkat lunak atau perangkat keras yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Oleh karenanya, pengguna cukup menggunakannya saja tanpa perlu memikirkan mengenai hal tersebut. Alasan perusahaan menggunakan SaaS. 1. Menghemat waktu. Karena layanan yang diberikan berupa software, waktu bagi perusahaan dalam berbagai hal dapat lebih hemat. Penghematan waktu ini dirasakan dari proses instalasi hingga ketika terjadi kerusakan. Berbeda dengan menggunakan perangkat yang dikelola sendiri, perlu ada waktu khusus untuk melakukan instalasi. Hal ini dapat mengganggu bahkan menghentikan kegiatan yang sedang berjalan. Oleh karenanya, penggunaan SaaS dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasalnya, proses instalasi dan perbaikan dapat dilakukan secara jarak jauh dan tidak mengganggu kegiatan lainnya. 2. Mengurangi biaya operasional. Alasan lain perusahaan memilih menggunakan SaaS adalah karena dengan pengguna layanan ini dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya perawatan server. Selain itu, dengan menggunakan SaaS, pelayanan diberikan dalam waktu tertentu. Hal ini menjadi penghematan sendiri karena perusahaan dapat serta-merta memutuskan kerjasama jika dirasa pelayanan kurang memuaskan. Tentu hal ini berbeda jika perusahaan menggunakan perangkat lunak tersendiri. Selain harus melakukan perawatan server, perusahaan juga akan mengalami kerugian jika perangkat yang digunakan tidak sesuai. 3. Mengurangi kebutuhan tempat. Sebuah perangkat lunak untuk menyalakan sistem tentu perlu dapur tersendiri untuk menyimpan database. Oleh karenanya, perusahaan harus menyediakan tempat untuk menyimpan berbagai database tersebut agar dapat menggunakan perangkat tersebut. Dengan SaaS, hal tersebut tidak perlu dilakukan perusahaan dengan layanan berbasis cloud atau komputasi awan. Server dan kebutuhan penyimpanan sudah menjadi tanggung jawab penyedia layanan. 4. Mudah dalam mengakses. Alasan lain perusahaan menggunakan SaaS adalah kemudahan dalam mengakses perangkat lunak tersebut. Dengan software dapat diakses menggunakan browser. Karyawan dapat mengaksesnya di berbagai tempat dan servis. Selain itu, penyimpanan yang berbasis cloud juga memudahkan karyawan dalam mengakses data yang diperlukan dalam bekerja dimanapun dan kapanpun. Penggunaan SaaS untuk personal. Tak hanya bagi perusahaan, SaaS juga sebenarnya memiliki beberapa layanan cocok untuk digunakan bagi perseorangan. Beberapa SaaS yang umum digunakan dalam Dropbox, Office 365, dan Adobe Creative Suite. Beberapa keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat kamu rasakan meskipun hanya untuk penggunaan personal. Hal ini terutama jika kamu memiliki mobilitas tinggi dan sering berpindah perangkat seperti laptop smartphone. Dengan menggunakan SaaS, kamu akan lebih nyaman dan produktif dalam bekerja. Keuntungan SaaS. Jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri in-house development. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang kesediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kerugian SaaS. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi ketika kamu tidak bisa menseenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian menggunakan model layanan SaaS adalah interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurangnya kontrol dan keamanan data, keterbatasan fitur dan performa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.